Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa di kelas Manajemen Pemasaran Jasa. Ini merupakan perkuliahan asinkronus sebagai pengganti pertemuan keempat. Nah, sebelumnya saya share screen dulu. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan produk dan merek jasa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari produk jasa, langkah lebih baiknya kita pahami definisi dari komponen produk jasa terlebih dahulu. Jadi, komponen produk jasa itu merupakan penggabungan antara elemen layanan fisik maupun elemen layanan non-fisik untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, di dalam pemasaran pasti ya, kuncinya adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Artinya memberikan suatu hal yang bermanfaat bagi pelanggan. Nah, manfaat itu biasanya diwujudkan dalam penyelesaian masalah ataupun pemenuhan kebutuhan bagi pelanggan. Nah, di sini kita breakdown terlebih dahulu apa itu layanan yang terkategori fisik dan yang non-fisik. Nah, untuk layanan fisik itu merujuk pada hal-hal yang nyata atau dapat pelanggan saksikan atau pelanggan nikmati. Misalkan ketika kita ke restoran, makanan yang tersaji itu merupakan layanan yang fisik karena kita bisa melihat dan kita bisa menikmati. Misalkan lagi ketika kita ke hotel. Nah, ketika kita ke hotel merasakan akomodasi menginap di hotel gitu ya atau bermalam di hotel itu merupakan layanan fisik karena kita bisa merasakan, menikmati secara langsung seperti itu. Nah, untuk layanan non-fisik itu merujuk pada hal-hal yang sebenarnya tidak dapat kita lihat atau kita saksikan, tapi ini mendukung kenyamanan, misalkan seperti itu. Nah, kenyamanan itu sendiri merupakan layanan non-fisik, misalkan keramahan, kebersihan dari suatu tempat penyedia jasa, itu merupakan hal-hal yang sifatnya non-fisik, tapi perlu ada di dalam sebuah komponen produk jasa. Oke, nah komponen produk jasa ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah layanan inti dan yang kedua adalah layanan pelengkap. Layanan inti ini merujuk pada apa yang pada dasarnya dibeli oleh pelanggan. Jadi layanan inti itu merupakan hal utama yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi layanan inti ini adalah eh, utamanya yang dibeli oleh pelanggan, hal utama yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah layanan pelengkap. Layanan pelengkap itu merujuk pada hal-hal atau kegiatan yang dapat menambah nilai pada layanan inti. Jadi layanan pelengkap itu merupakan berbagai kegiatan yang mendukung layanan inti agar memudahkan bahkan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Jadi layanan pelengkap ini biasanya secara otomatis ya, dia akan menempel pada layanan inti karena dia akan membantu layanan inti ini dapat diterima oleh pelanggan dengan baik. Nah, kalau layanan inti itu sudah jelas ya, itu adalah hal utama yang dibeli oleh pelanggan. Sedangkan layanan pelengkap ini terbagi menjadi dua. Yang pertama layanan pelengkap yang memudahkan, yaitu layanan yang diperlukan untuk memudahkan atau mendukung penggunaan layanan inti. Jadi ini sudah otomatis menempel pada layanan inti gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah layanan pelengkap yang memperkuat. Nah, layanan pelengkap yang memperkuat ini biasanya adalah suatu hal yang menjadi diferensiasi bagi penyedia jasa. Jadi ini membedakan antara penyedia jasa A dan penyedia jasa B. Nah, biasanya biasanya memang layanan pelengkap ini menjadi suatu hal yang ditekankan oleh para penyedia jasa. Karena hari ini, dewasa ini, pelanggan itu melihat atau dia menilai suatu layanan dari layanan pelengkapnya. Kiranya apa yang menjadi hal-hal tambahan atau daya tarik bagi pelanggan ketika dia memilih suatu penyedia jasa. Gitu. Jadi ini menjadi suatu diferensiasi yang amat sangat ditekankan oleh penyedia jasa. Oke. Nah, untuk layanan pelengkap yang memudahkan itu pertama ada informasi. Informasi ini biasanya adalah suatu eh, info atau suatu data atau suatu hal yang perlu diketahui oleh pelanggan sebelum mereka melakukan ordering
gitu. Jadi misalkan, terkait dengan jam layanan, terkait dengan informasi harga, terkait dengan perubahan ketika memang ada perubahan yang terjadi. Misalkan, hari ini adalah kondisi Ramadan gitu ya, pasti, jam layanan itu berubah, gitu, ada perubahan jam layanan. Ini merupakan informasi yang harus atau sebaiknya diketahui sebelum pelanggan melakukan order atau pemesanan. Kemudian yang kedua adalah penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan ini terkait dengan reservasi atau check-in. Jadi ketika pelanggan itu sudah memutuskan untuk order gitu ya, di dalam penerimaan pesanan ini, reservasi itu menjadi titik tekan gitu. Bagaimana kemudahan mereka dalam melakukan reservasi hingga pada akhirnya menerima layanan. Kemudian yang ketiga, ketiga ini termasuk ke dalam penagihan. Nah, penagihan dan pembayaran ini relate ya. Nah, kalau penagihan itu biasanya memang hal-hal yang terkait dengan layanan-layanan yang sifatnya, eee, apa namanya, berkelanjutan gitu. Jadi ada penagihan, ada informasi, hal-hal yang harus dibayarkan secara terinci gitu, hal apa saja yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian yang keempat itu adalah pembayaran. Nah, pembayaran ini, secara perkembangan teknologi ya, pembayaran ini sudah banyak sekali ragamnya. Ada yang namanya pembayaran secara cash, atau dia datang langsung untuk membayar. Kemudian ada pembayaran yang dilayani secara debit ataupun secara kredit menggunakan mesin EDC, misalkan seperti itu. Kemudian ada layanan pembayaran berdasarkan transfer, dan ada juga pembayaran layanan berdasarkan pemotongan otomatis dari deposit tabungan. Nah, ini merupakan layanan yang dimana penting, istilahnya penting untuk dilengkapi oleh penyedia jasa. Jadi misalkan ketika mereka order hotel gitu ya, pelanggan itu dia order hotel, maka informasi yang harus diketahui oleh pelanggan adalah misal harganya gitu, ketersediaan ruangannya. Apakah yang tersedia itu ruangan yang reguler ataukah ruangan yang mewah, misalkan seperti itu. Kemudian pelanggan melakukan check-in atau reservasi, itu masuk ke dalam tahap layanan penerimaan pesanan. Kemudian penagihan, kira-kira harga yang harus dibayar oleh pelanggan itu berapa. Nah, kemudian masuk ke layanan pembayaran, kira-kira pelanggan ini bisa membayar via apa gitu. Apakah dia bisa membayar via transfer mobile banking ataukah via apa namanya? Seperti GoPay, seperti ShopeePay, seperti Link, seperti itu. Jadi tidak menggunakan layanan perbankan, tapi menggunakan merchant-merchant seperti itu. Itu termasuk ke dalam layanan pembayaran. Oke, kemudian selanjutnya layanan pelengkap yang memperkuat. Nah, layanan pelengkap yang memperkuat inilah yang biasanya menjadi titik tekan hari ini yang bisa didiferensiasi oleh penyedia jasa. Yang pertama ada konsultasi. Konsultasi ini mencangkup sebuah dialog ataupun komunikasi yang menggali keinginan pelanggan secara lebih dalam gitu untuk mengembangkan solusi atau hasil yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi konsultasi ini sifatnya lebih mendalam, lebih dari sekedar bertanya tentang informasi gitu. Bahkan di dalam konsultasi itu seringkali pelanggan meminta sebuah kustomisasi gitu ya, penyesuaian layanan. Kemudian yang kedua adalah keramahan. Keramahan ini idealnya mencerminkan rasa senang bertemu dengan pelanggan baru ataupun menyapa pelanggan lama ketika mereka bertemu kembali atau reordering misalkan seperti itu. Jadi bisnis yang dikelola dengan baik itu pasti mencoba memastikan bahwa karyawan mereka memperlakukan pelanggan sebagai tamu. Nah, keramahan ini biasanya bisa diwujudkan sebagai sapaan, bahkan juga kalau kita ke hotel bisa diwujudkan sebagai welcome drink seperti itu. Itu merupakan wujud dari keramahan. Kemudian yang ketiga adalah pengamanan. Nah, pengamanan ini adalah suatu hal yang pasti dibutuhkan oleh pelanggan ketika mereka melakukan order atau pemesanan penyediaan jasa. Misalkan terkait dengan tempat parkir, kemudian terkait dengan kalau transportasi terkait dengan bagasi, kemudian kalau misalkan ke hotel terkait dengan brankas, jadi misalkan di kamar hotel itu disediakan brankas khusus gitu untuk menyimpan barang-barang berharga dari pelanggan.
Nah, kemudian yang keempat, pengecualian. Pengecualian ini maksudnya apa? Jadi pengecualian ini merupakan layanan tambahan yang berada di luar layanan normal yang diberikan. Misalkan terkait dengan permintaan-permintaan khusus. Misal terkait dengan persyaratan diet. Jadi kalau misalkan reservasi resto gitu ya, ada yang namanya persyaratan diet. Jadi pelanggan itu misal dia alergi makan telur, kemudian dia alergi makan seafood, maka diharapkan penyedia jasa restoran tersebut dia menyajikan makanan-makanan yang lain yang tidak mengandung bahan-bahan alergen bagi pelanggan. Kemudian misalkan terkait dengan ibadah gitu ya. Jadi restoran-restoran yang mungkin itu contoh Chinese food gitu ya, diminta untuk menyediakan ya requestan dari pelanggan untuk menyediakan tempat sholat karena mungkin digunakan untuk acara buka bersama, misalkan seperti itu. Itu merupakan permintaan-permintaan khusus di luar dari apa yang biasanya penyedia jasa berikan atau lakukan. Nah, layanan pelengkap yang memperkuat inilah yang biasanya menjadi titik tekan untuk diferensiasi layanan. Nah, dari layanan-layanan itu tadi dibuatlah sebuah skema yang bernama flower of service, di mana flower of service ini menggambarkan, layanan inti itu berada di tengah, itu adalah suatu hal yang memang diharapkan oleh pelanggan, gitu ya, itu yang dibeli oleh pelanggan. Dan kelopak-kelopak bunga ini merupakan hal-hal yang melengkapi dari layanan inti. Jadi contohnya misalkan adalah restoran gitu ya, layanan intinya itu adalah berupa makanan. Kemudian, kelopak-kelopak bunga ini misalkan informasi, berarti terkait dengan harga. Kemudian konsultasi, misalkan dia, terkait dengan pengecualian gitu ya, dia ingin ada requestan khusus, seperti itu. Pengamanan terkait dengan tempat parkir, keramahan itu misalkan, karyawan yang responsif, seperti itu. Pengecualian itu misalkan, apa, restoran bisa mengabulkan hal-hal yang diinginkan secara khusus oleh pelanggan. Kemudian pembayaran ini terkait dengan berbagai metode pembayaran yang bisa dilakukan. Penagihan ini terkait dengan rincian atau bill yang harus mereka bayarkan, misalkan seperti itu. Penerimaan pesanan terkait dengan reservasi. Nah, ini akan menjadi tugas kalian di pertemuan keempat. Jadi, pertemuan keempat ini silahkan untuk kalian buat ya, pemetaan produk jasa dalam sektor apapun, baik layanan inti maupun layanan pendukung menggunakan skema flower of service gitu ya. Jadi silahkan kalian bikin suatu diagram flower of service, kira-kira industrinya apa. Misalkan ini contoh, misalkan industrinya adalah hotel, berarti layanan intinya itu adalah akomodasi. Kemudian kelopak-kelopak bunganya itu apa saja yang menjadi pendukung dari akomodasi tersebut. Seperti itu ya. Jadi silahkan untuk kalian kerjakan, ini tugas individu. Dikumpulkan Senin 7 April 2024 pukul 23.59. Nanti saya minta tolong untuk PJ kelas membuat Google Drive. Silahkan untuk kalian upload tugas di Google Drive ya, formatnya adalah PDF. Seperti biasa dilarang untuk melakukan plagiasi ataupun menggunakan bantuan AI lainnya. Karena ini tugasnya tergolong mudah, jadi saya harap kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke, mungkin itu saja di pertemuan 4 secara asinkronus. Semoga dapat kalian laksanakan dengan baik. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.